Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ini Bu Ibu Aulia. gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik juga Bu. Saya ini lagi ada PPG ya Bu ya. Jadi ini mohon maaf mengganggu Iya. waktunya, mengganggu aktivitas Ibu. Saya ada tugas di bagian eksplorasi alternatif solusi. Ini tugas dari Ibu Erni Maidia untuk mewawancara ya dan wawancaranya diminta untuk di record gitu ya Bu ya. Iya. Ibu, mungkin nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Mohon maaf ini. Iya. Ya, yang pertama ini terkait masalah rendahnya motivasi siswa untuk memahami materi matematika yang sedang dipelajari. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab masalah rendahnya motivasi siswa untuk memahami materi matematika yang sedang dipelajari? Hmm. Mungkin dari pengalaman saya ya Bu ngajar matematika, anak-anak itu eh, nggak mau belajar matematika karena mikirnya untuk apa sih saya belajar matematika gitu. Di kehidupan sehari-hari emang matematika itu dipakainya buat apa? Logaritma buat apa? Integral buat apa gitu. Jadi mungkin karena eh, apa ya? Ada beberapa materi matematika yang kurang dekat dengan anak. Contoh kayak yang tadi kan integral sebetulnya untuk anak-anak kan tidak bisa langsung dipakai, tapi kan dipakainya itu ketika nanti mereka melanjutkan kuliah gitu, ketika nanti misal mereka pilih jadi arsitek gitu kan, kerja sebagai arsitek, nah nanti baru kan integralnya dipakai. Tapi untuk saat ini, saat anak mempelajari integral sendiri, itu belum deket sama anak, jadi anak itu ngerasanya apa sih saya belajar kayak ginian emang kepake gitu di kehidupan saya sehari-hari gitu. Jadi mereka kebanyakan menurut pengalaman saya mereka mikirnya kayak gitu. Kadang suka ada yang nyeletuk, Bu emang aku belajar ini buat apa nantinya gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya mau digali lebih jauh lagi, ya matematika itu kan yang di sekitar kita ya Bu ya, di sekeliling Ya, kita itu kita betul. ngelihat. Halo Bu. Halo. Kenapa Halo Bu Bu. tadi keluar ya? Jaringan. Iya, Ya. jaringan. Bu, boleh dilanjutkan lagi Bu. Tadi berarti Iya, tentang apa kebermaknaan matematika bagi mereka gitu ya. Terus iya, apalagi ya jadi faktornya Bu? faktornya sebenarnya yang dominan itu, yang kedua mungkin Mhm. matematika kan abstrak ya Bu. Jadi Ya, eh, beberapa siswa yang mungkin tingkat imajinasinya belum tinggi gitu, nggak tinggi, jadinya dia kurang ini gitu, kurang paham dan kurang bisa nangkep materi dengan cepat. ada Gitu sih lagi Bu. paling kalau dari pengalaman. Terima kasih Bu ya. Apa ya? Mungkin Berarti tak. stigma juga kali ya Bu masyarakat kalau matematika itu susah gitu. Matematika itu sulit nyeremin. Jadi kadang anak belum kenal sama materinya aja kayak udah ciut duluan gitu. Iya betul ya. Dengar Iya. nama matematika aja, nah itu udah Iya udah takutan. apa matematika gitu. Iya betul betul Bu ya. Itu Iya apa kayak gitu. teh pendapat umum ya seperti itu. Mm-mm. Iya. Ibu boleh saya lanjutkan? Iya mantap Bu. Nah, ini pertanyaan kedua ya Bu ya. Kapan atau ketika keadaan yang seperti apa siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar? Hmm, mungkin ketika pelajarannya itu kali ya Bu, lebih dekat sama anak, terus anak itu sebenarnya intinya mah
kalau misalnya kita bisa eh, ngebuat skenario yang menyenangkan di kelas, ya motivasi anak tuh bisa naik. Cuman kadang ada yang kita tuh udah bikin skenario yang menyenangkan, udah pakai metode ini, pakai metode itu, udah ada reward, ada segala macam. Tapi ya gimana ya Bu ngalimatnya? Tapi anak-anak tuh karena itu tadi, karena anggapannya udah matematika itu susah, ya tetap nggak bisa masuk gitu Bu. Cuman kalau misalnya apa sih, mau naikin motivasi anak ketika belajar matematika itu ya memang susah-susah gampang ya Bu ya. Ya paling itu sih, kalau misalnya skenario-nya udah menyenangkan, udah ngebikin anak nyaman duluan, udah ngasih tau ini tuh gampang loh, ini tuh gini gini gini. Mungkin kitanya harus lebih ngejelasinnya terperinci mungkin ya Bu. Kalau misalnya kita ngejelasinnya ini ke sini ini gini 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 gitu, anak-anak tuh udah awalnya males belajar matematika, terus mungkin kita ngejelasinnya kecepatan, jadi ya udah anak-anak itu down gitu. Apalagi untuk yang sekarang ya Bu, mungkin karena kemarin pandemi, kalau menurut saya jiwa kompetisi anak-anak itu hilang gitu Bu. Jadi Sama ya Bu ya. apa ya, jadi kayak kalau misalnya sekarang saya udah nggak bisa, ya udah gitu, mau diapain lagi gitu. Kalau misalnya orang lain bisa, ya udah, saya nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tuh nggak ada pikiran, oh orang lain bisa, saya juga harus bisa gitu. Tapi Jadinya tuh kalau misalnya, daya juang gitu ya. iya daya juangnya gitu. Jadi ya emang tantangannya Bu buat naikin motivasi anak belajar matematika. Iya, betul Bu. Ya pengennya tuh nyantai gitu. Jadi mungkin kita yang harus menyesuaikan ya Bu ya, gimana caranya ngajar matematika dengan nyantai, yang lebih kekinian lah gitu. Tapi sesuai dengan karakteristik siswa gitu ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Ada tambahan lagi Bu? Atau lanjut? Lanjut Bu. Nah, berkaitan dengan yang tadi ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika? Jadi solusi dari guru yang dapat dilakukannya ya Bu. Hmm. Mungkin itu yang pertama, kita harus ngecek dulu nih anak-anak tuh lagi senangnya apa, lagi ininya kayak gimana. uh, Walaupun sebetulnya reward itu nggak terlalu baik ya Bu ya, tapi sampai saat ini saya ngerasa reward itu masih ampuh gitu buat naikin motivasi anak. Misal rewardnya kalau sudah jam pelajaran terakhir, kasih tugas, yang tugasnya selesai duluan boleh pulang gitu, atau enggak boleh istirahat kayak gitu. Nah, biasanya di situ anak-anak tuh kayak yang tadinya udahlah nggak usah lah, udahlah nanti aja kayak gitu, kalau misalnya dikasih pernyataan kayak gitu udah langsung tuh, walaupun mungkin akhirnya ngerjain tugasnya mah nggak tahu dari Google, nggak tahu yang tag temen gitu kan. Iya, Tapi betul. ketika dikasih tahu yang selesai istirahat, yang selesai pulang, mereka tuh mau keliling gitu, nanya ke teman-temannya, ini gimana gitu, mau diskusi gitu sama teman-temannya, mau uh, nyobain gitu tugas itu. Tapi kalau misalnya nggak digituin, ya mungkin dikerjakan, tapi ya waktunya bisa lebih lama gitu daripada nggak dikasih reward gitu. Iya. Selain itu ada lagi Bu, selain mengecek ke apa mungkin kesiapan siswa ya, kesenangannya apa, kemudian Hmm, pemberian reward, ada lagi Bu solusi hmm, dari guru? mungkin di ini ya Bu, di persepsi itu eh, kita butuh
apa ya, harus lebih ini lagi, lebih apa ya Bu, istilahnya lebih gamblang lagi kasih tahu ke anak ini tuh materi ini tuh kedepannya dipakainya buat apa gitu. Jadi ke kontekstual ya, ke ini ya, ke kehidupan sehari-harinya supaya anak tuh tahu kalau misalnya saya mau jadi ini berarti saya harus bisa ini gitu. Iya, betul Jadi betul. nanti mereka lebih ini lagi. Lebih semangat lagi ya. Eh, ada lagi Bu, Udah mungkin. persepsi kemudian yang kontekstual ya. Oh tadi saya tadi nyimak di yang kedua tadi ya, jawaban dari Ibu yang kedua itu untuk skenario yang menyenangkan itu mungkin itu sebenarnya udah disebutkan ya di yang kedua dan jadi solusinya juga. Solusi yang Iya. menyenangkan itu maksudnya gimana Bu? Skenario yang menyenangkan sih. Hmm, mungkin kalau misalnya ini bisa diselipin kayak games, apa sih? Sebenarnya anak kalau dibikin kayak cerdas cermat di kelas gitu, itu menurut saya pengalaman saya lumayan sih, lumayan bikin anak mau gitu. Oh kayak gimana Bu Kayak contohnya? dibikin, misal bikin kelompok, Hmm. satu kelompoknya berapa orang. Hmm. Nanti ya kayak cerdas cermat aja Bu, ada soal apa, soal wajib, soal pilihan, soal rebutan kayak gitu. Oh iya. Nanti yang juara satunya misalnya dapatnya apa, misalnya baik lagi reward gitu, atau enggak misal games yang lain yang cepet-cepetan gitu. Kayaknya sekarang tuh kita udah nggak bisa lagi kalau misalnya ngajar yang eh, terutama karena saya kan ngajarnya kelas 10 ya Bu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya terlalu terlalu serius itu nantinya anaknya malah kayak males gitu. Monoton gitu ya, membosankan. Gitu kalau misalnya kita cuma ngasih materi terus ngasih latihan udah we gitu. Hmm. Jadi kayak anaknya juga ya nggak mau explore lebih lagi. Berarti lebih ke strategi, model, sama media mungkin yang digunakan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, itu ada lagi nggak tambahan kira-kira untuk motivasi ini? Udah kayak. Udah, ya. Ya, makasih ya Bu ya, itu masalah yang pertama. Nah, ada satu Iya. masalah lagi, ini berkaitan dengan materi matematikanya ya Bu ya. Kalau tadi mungkin motivasi secara umum. Mungkin di mata pelajaran yang lain juga ada ya, kalau yang tadi tentang motivasi. Ini untuk matematika sendiri, saya ngambil masalah yang kedua tentang siswa mengalami miskonsepsi dan kesulitan dalam menganalisis soal serta menerapkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika. Jadi saya ini sebenarnya saya temukan waktu ngajar di kelas 10 ya, bagian eksponen logaritma, siswa itu eh, apa ya, ada miskonsepsi. Terus awalnya dikasih soal dan itu apa, banyak ya dan bervariasi menggunakan sifatnya gitu. Siswa itu ada keluhan, Bu ini pakai yang mana, rumus yang mana yang digunakan kayak gitu ya. Terus ya coba kira-kira analisis dulu. Mereka masih kesulitan. Terus ada yang udah mencoba mungkin menganalisis dan oh saya pakai yang ini nih sifatnya, rumusnya gitu. Pas digunakan ternyata kok terlihat sepintas mungkin hampir betul ya, tapi pas dikerjakan loh ada yang keliru, mungkin miskonsepsi itu ya akhirnya ada gitu. Nah ini Bu untuk masalah yang seperti itu, kira-kira yang pertama nih ya, menurut Ibu faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi dan kesulitan dalam menganalisis soal serta menerapkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika? Jadi faktor-faktornya Bu. Maaf ya Bu. Ya. Miskonsepsi berarti kesulitan milih rumus ya Bu ya. Hmm. Pengalaman saya kalau misalnya anak susah milih rumus itu ketika dia nggak tahu fungsinya rumus itu untuk apa.
Mm-mm. Halo Bu, ada suaranya kah? Anak nggak tahu. Ada. Oh, Halo? kalau misalnya logaritmanya ditambah itu, ya halo, Tadi sampai ini tidak tahu fungsi sinyal ya. rumus untuk apa sinyalnya dari Hmm, sini ya Bu. Terus apa lagi Bu? iya. Hmm, Lanjutannya? iya, jadi mungkin anak karena nggak tahu fungsi rumus itu tuh untuk apa gitu, untuk nyari apa, digunakannya untuk apa, akhirnya mereka bingung. Jadi ketika ngelihat soal, ini soalnya kita ngomonginnya kalau anaknya udah tahu ya tujuannya. Jadi itu yang pertama mungkin ya Bu ya nggak tahu fungsi rumusnya. Yang kedua itu nggak tahu soalnya tentang apa gitu. Jadi dia baca soal tapi nggak tahu ya itu soalnya ngapain gitu, disuruhnya ngapain gitu. Akhirnya karena baca soal aja dia nggak ngerti yang ditanyainnya apa, rumusnya juga nggak tahu fungsinya untuk apa, akhirnya mereka ya nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya kalaupun anaknya tahu misalnya ditanyainnya itu arahnya ke sana gitu, tapi kalau misalnya rumusnya itu nggak tahu juga fungsinya untuk apa, ya tetap aja nanti dia bakalan kesulitan. Jadi mungkin untuk menghindarinya ya itu harus tahu dulu si rumus itu teh kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, digunakan ketika keadaan yang seperti apa, dan harus jeli ngelihat soal, apalagi kalau misalnya soal cerita tuh Bu, itu ketika kerjain soal cerita miskonsepsinya itu Luar biasa. peluangnya besar banget Iya, benar. buat anak. Iya, benar. Nah, itu mungkin kalau saya tangkap jadi itu faktor dari siswa ya Bu ya. Kalau faktor dari guru kira-kira Hmm, gimana Bu? faktor dari guru, hmm, pengalaman saya sih ya Bu, ketika anak pusing milih rumus itu, ketika saya ngejar materi, ngasih sifat-sifat logaritma, semuanya langsung dikasih gitu. Oh itu. Jadi Tuh, semuanya langsung dikasih, terus baru latihan. iya iya Kebanyakan betul, materi betul, yang betul. dikasih mungkin ya Bu ya. Hmm, iya iya sama-sama Bu. Kebanyakan materi. Karena kalau Apalagi sekarang kan udah mau PAS. jadi memang tuntutan pembelajaran yang banyak, kemudian kita sebagai guru juga harus bagaimana memahamkan siswa mungkin ya, itu yang jadi dilemanya. Hmm, iya. Kebanyakan materi. Nah, terus gimana itu? Ada lagi Bu? Jadi Hmm, intinya yang tadi tuh kebanyakan materi atau kurang latihannya Bu? Nanti kan habis itu latihan kata Ibu ya. ya, Hmm, dua-duanya. dua-duanya bisa jadi faktor. Intinya, intinya kekurangan waktu ya, karena waktu yang mepet, akhirnya semua materi langsung dikasihkan. Jadi waktu Hmm. latihannya juga, ya berkurang. Terus mungkin di apa penekanan rumusnya mungkin ya Bu ya karena semuanya Iya, langsung dikasihkan jadi kurang menekankan iya, konsepnya mungkin ya Bu ya. iya. Jadi langsung aja kasih, kasih, kasih. Iya betul betul. Nah, itu pengalaman saya juga makanya saya temukan ada miskonsepsi ternyata kok bisa gitu. Ternyata mungkin ya sama karena langsung sifat itu dikasih. Iya, Terus saya tanya mungkin kalau zaman saya kan ada ya logaritma itu waktu SMP kalau nggak salah ada di sekilas tapi ya kalau saya itu. Kalau mereka kan mungkin logaritma baru tahu sekarang logaritma gitu ya aneh iya. gitu asing. Mm-mm. Jadi jadinya mungkin dari itu juga ya terkait ke motivasi lagi sih baliknya ya. Jadi ada apa anggapan itu matematika yang apa sih logaritma gitu kayaknya sulit. Nah seperti itu juga ya. Halo Bu, halo. Jaringan di saya nih kayaknya nih. Ada Bu? Iya, lo Iya iya gambarnya hilang. iya. Nah, Iya, ini nih ada. dari saya. Nah jadi dari guru tadi saya tangkapnya mungkin kurang menekankan ini ya, kurang menekankan Mm, konsep, kemudian drill yang kurang ya, latihan yang kurang. iya. Mm. Sebentar Bu, ini apa? This meeting will end. Ini gimana? Halo Bu, halo? Masih ada?
Bu, maaf, ini recordingnya ini Ya. 10 menit. Saya off dulu ininya ya, Oh, apa, stop dulu iya. recordnya. Nanti record lagi, nanti Heeh. mau digabung. Iya, iya, boleh, Ya, boleh. tunggu ya. Nah, oke. Nah, tadi Bu, jadi kan faktor dari gurunya yang sangat tangkap itu kurang menekankan konsep ya. Kemudian latihan soal-soal kurang gitu ya. Ada Bentar ya, Bu. lagi Bu? Hmm? Ada lagi Bu untuk Bentar ya, Bu. faktor faktor dari gurunya, Hmm, dari model media udah kayaknya. Iya. kayak itu ada Bu kira-kira? Iya, mungkin itu juga, iya. Heeh. Kayak Dari gimana itu, maksudnya? ya mungkin tadi kan miskonsepsi, jadi pemilihan modelnya yang kurang ini mungkin ya Bu, kurang cocok gitu, kurang cocok sama materinya. Karena kan nggak semua model itu bisa dipakai untuk semua materi. Kadang kita juga kan eh, salah ya Bu, kurang, maksudnya enaknya nih materi ini tuh ngerjainnya kayak gini gitu, ngajarinnya kayak gini, tapi kita malah pakai cara yang lain. Itu juga mungkin nanti jadi bikin anaknya kurang bisa nangkep tujuan pembelajaran, akhirnya ya itu lepas juga nanti konsepnya. Iya, betul ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk media, faktor media juga berpengaruh nggak, Bu? Atau cukup hanya Faktor kita gunakan papan media tulis gitu? untuk beberapa ini mungkin ngaruh ya Bu. Apa beberapa materi beberapa materi itu butuh butuh media, butuh banget media untuk menjelaskan tentang konsep, apalagi misal kayak yang geometri. Kalau misalnya kelas 12 kan biasanya ada di kelas berapa ya Bu yang dimensi ruang dari jarak antar titik yang kayak Oh ya, gitu-gitu. kelas 12 ya? Ya, mungkin kalau misalnya untuk siswa yang daya imajinasinya kurang gitu ya Bu, yang nggak bisa ngebayangin ini teh titik A di mana, titik B di mana, misalnya yang kayak gitu kan, itu butuh sekali media gitu nantinya. eh, dia bisa menggambarkan bidang datarnya gitu, ngegambarin daerah yang menjadi pertanyaannya, yang harus dicari itunya gitu, yang harus dihitungnya gitu. Tapi ya mungkin untuk beberapa materi yang lain, papan tulis juga sebetulnya cukup gitu ya. Kembali lagi sih mungkin tergantung materinya, disesuaikan sama kebutuhan itunya. Bu, Disesuaikan juga sama model yang dipakai. hmm, iya, iya, Bu. Iya, Nah itu pasangan-pasangan. ada tambahan lagi Bu untuk yang tadi ya, berarti faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan yang tadi disebutkan, yang miskonsepsi dan menganalisis dan menerapkan rumus. Boleh dilanjutkan Bu? Udah. Ya, Iya, udah mangga. berarti ya udah. Oke. Nah, yang kedua, dari berbagai faktor tadi, solusi apa yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan masalah pada siswa mengenai miskonsepsi dan kesulitan dalam menganalisis soal serta menerapkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika? Mungkin kalau soalnya biasanya kan yang miskonsepsi itu biasanya di soal cerita. Mungkin kalau misalnya soalnya soal cerita, kita kasih tips ke anak, kalau misalnya baca soal cerita jangan baca sekaligus, tapi misalnya bacanya satu kalimat bikin persamaan matematikanya, satu kalimat lagi bikin persamaan matematikanya. Nah, nanti kalau misalnya dirunut itu kan bisa bisa kelihatan gitu pertanyaannya apa gitu, yang diketahuinya apa. Kemudian mungkin ditekankan lagi rumus ini tuh, biasanya kalau misalnya ada rumus kan pakai variasi. Halo Bu? Halo? Halo, halo Bu? Ada? Ngarang lagi. Ya, halo. Ya, Ada. tadi sampai ini ditekankan lagi. Ya, ditekankan lagi maksud dari rumusnya. Misal
kayak kemarin eksponen rumus pertumbuhan, peluruhan. Ditekankan lagi, ini maksudnya PT itu apa? Gitu. P0 itu apa? Gitu. Itu apa gitu. Dan harus ininya seperti apa gitu, nyarinya seperti apa gitu di konteks kalimatnya itu biasanya PT itu yang kayak gimana, P0 itu yang kayak gimana gitu. Terus mungkin ditambah latihan juga sih ya Bu. Karena matematika itu kalau misalnya ini kalau cuma sekedar baca nggak berkesan gitu, nggak berbekas gitu. Learning by doing gitu. Jadi ya harus banyak latihan. Ada lagi Bu, mungkin dari modelnya seperti apa yang ini? Dari model dari modelnya ya nggak bisa ini ya Bu, karena Apakah maksudnya gini, apa apa harus dari siswa dulu gitu yang menemukan atau boleh langsung dikasihkan oleh guru gitu Bu? Halo Bu, halo, ada, ya Bu, ya ya, ya. Untuk model pembelajarannya gimana Bu? ada. Ya ada. Yang seperti PBL, PJBL itu gimana Bu? Menurut Ibu? Jadi maksudnya kayak pakainya model model apa gitu untuk mengurangi miskonsepsi gitu Bu? Iya, iya, kira-kira. Ya. Hmm, kayaknya buat semua materi itu punya ininya masing-masing tuh, punya model kecocokan modelnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa kalau saya nggak bisa mengatakan PBL cocok untuk miskonsepsi atau PJBL itu lebih cocok untuk miskonsepsi karena tergantung dulu materi-materi yang kita ambilnya apa. Mungkin kalau misalnya materinya kayak logaritma itu lebih cocoknya mungkin PBL ya Bu, dari problem gitu. Tapi kalau misalnya materinya kayak tadi yang dimensi ruang, kayaknya lebih cocoknya PJBL gitu. Jadi ada project yang dia kerjakan gitu. Berarti solusinya juga guru menentukan model yang tepat ya, yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa mungkin ya di sini. Jadi materinya yang cocok, ini gunakan ini. eh, Lebih lihat dari karakteristik materinya ya. Ada lagi Bu? Udah kayaknya cukup. Untuk di pembelajarannya mungkin apa siswanya dikelompokkan atau gimana itu yang lebih efektif menurut Ibu? Atau secara ya, semuanya gitu mungkin. Ya sebetulnya kayaknya kalau pengalaman saya lebih efektifnya sih kelompok ya Bu. Tapi kelompok juga jangan yang jangan jangan terlalu banyak gitu. Kelompok berempat aja itu kalau menurut saya udah kurang efektif. Jadi semaksimal mungkin kalau misalnya bisa ya tiga. Kalau tiga